Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi berikutnya adalah terkait praktikum PBO, pemrograman berbasis objek, di mana ini adalah pertemuan keempat. Terus materinya terkait bagaimana membuat suatu interface GUI menggunakan JFrame form ya. Jadi silakan dicek di modul yang kalian punya, yaitu modul PBO di halaman 46. Itu kan nanti terkait JFrame form ya, membuat JFrame form. Nah, sebelumnya nanti akan saya buatkan dua JFrame form atau GUI. Yang pertama yaitu ada interface ini ya, pertama adalah interface ini, dimana nanti kita masukkan di ini, saya kasih keterangan ya, yang saya lingkari ini. Nah, yang saya lingkari ini adalah label ya, JLabel ya. Jadi mencari di paletnya itu label. Nah, terus berikutnya yang saya kasih lingkaran seperti ini. Nah, maaf. Nah, lingkaran ini namanya adalah JTextField. Terus lanjut, yang saya kasih lingkaran ini. Nah, ada tulisan laki-laki. Ini namanya adalah combo box. Combo box. Dan yang terakhir ini, nah ini namanya bottom. Nah, yang bawah adalah teks, tabel. Nah, kita mulai langsung. Langkah pertama, kita buat desainnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu label. Kalau sudah selesai membuat label, berikutnya adalah teks ya, text field, mohon maaf. Terus dan combo box. Nah, setelah selesai combo box, berikutnya adalah bottom. Nanti pada saat kita membuat JTextField-nya ada tulisannya JTextField, itu dihapus saja ya, dihapus. Nah, terus berikutnya tabel. Mari kita mulai, dimana di sini saya akan membuat tabel ya. Berarti langkah astagfirullahaladzim. Membuat tabelnya gimana langkahnya? Kita mulai ke source-nya. Langkahnya ini kita buat suatu metode dulu, namanya adalah tampil data. Nah, tampil data kan membuat tabel. Berarti yang harus diperhatikan adalah membuat header ini ya. Header. Nah, ini header. Headernya nanti akan muncul kalau kita klik simpan. Ada button simpan ya di sini. Ada button simpan. Nah, klik simpan, itu akan muncul headernya. Jadi ini public string header. Nah, ini. Terus objeknya kita kasih null. Jadi objeknya ini adalah suatu variabel namanya objek. Maaf, saya keliru ya. Ya, variabel namanya objek, kemudian variabelnya adalah data. Terus di sini datanya itu ini ya, apa ini? Array 2 dimensi. Jadi jangan bingung kalau ada kayak gini. Ini array 2 dimensi. Nah, terus di tabelnya sini, ini metode ya, metode tabel, tampil data. Nah, itu ini untuk membuatnya. Jadi nanti hanya bisa menampung, jadi tabelnya itu hanya bisa nampung ini 5 baris. Tapi pada saat saya klik simpan ya, pada saat saya klik simpan itu hanya bisa satu baris saja. Habis itu nanti bersih, udah nggak bisa nyimpan lagi. Kenapa? Karena di sini saya membuat pakai 0. Ini adalah menunjukkan baris ya. Jadi yang caping pertama ini baris ya, baris ya. Terus baris yang ini itu untuk ngambil datanya. Jadi saya punya nomor, nama, jenis kelamin. Nah, ini untuk mengambil datanya. Get text itu untuk ngambil. Terus kalau get text selected itu kombonya. Nah, kalau sudah, terus ini dideklarasikan mampu menampung berapa. Ya. Terus ini hanya satu baris nanti. Kalau sudah ya dibersihkan udah. Ya. Nah, terus ini cara menampilkan.
set model, default model. Nah, ini metode ini sudah selesai. Nah, selanjutnya dipanggil di bottomnya. Ini ya, diklik. Nah ini dipanggil tampil data. Maka dia akan, nanti data yang kita masukkan akan tampil di tabelnya. Terus akan bersih. Nah, bersih ini kenapa? Oh, bersih ini manggil metode ini. Nah, jadi text field-nya akan dibersihkan, ini manggil metode. Jadi yang dibuat adalah ini, bersih sama tampil data. Kita running. Nah, ini ya contohnya. Jadi pada saat ditampilkan ini kosong, kolom-kolom ini kosong. Dia akan tampil kalau nanti sudah diklik simpan ya. Saya kasih misalkan satu contoh Navi. Saya bisa dicek di channel Nur Navi ya terkait praktikum PBU lainnya. Perempuan, klik simpan ya. Udah. Nah, kalau saya nulis lagi maka tidak akan mau nyimpan. Kenapa? Nyimpannya tetap di satu. Kenapa? Karena barisnya ini ya. Saya taruh di sini. Nah, ini barisnya ini 0 artinya ini baris pertama. Udah, nanti nyimpan lagi ya di baris pertama lagi. Misalnya saya kasih contoh 111 Nur. Nah, nama lengkap saya Nur Navi ya, perempuan. Nah, ini ya. Jadi akan nyimpan di sini terus. Kenapa? Karena 00 tadi saya buat 0 itu menunjukkan baris. Jadi kurung siku yang pertama ini namanya adalah baris. Yang ini kolom ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait yang interface pertama. Nah, berikutnya yang interface kedua, ini saya running ya. Jangan biasakan running yang warna hijau ini ya. Tolong disimak betul-betul, jangan di running. Ini itu akan running semua nanti. Jadi semua yang ada di package ini. Nah, lebih baik run file. Jadi run file itu setiap filenya aja yang di run ya. Karena masih banyak mahasiswa waktu praktikum saya coba suruh running masih bingung. Runningnya ada kesalahan, terus apa yang di running itu juga bingung. Ini hasilnya seperti apa. Jadi dia hanya nulis code-nya aja tapi belum memahami ya, belum memahami yang dimaksud clue-nya atau flow-nya dari yang ditulis code-nya itu tadi apa. Ya, itu harus dibiasakan memahami clue-nya atau code-nya apa. Ya. Run file. Nah, berikutnya akan tampil kayak gini. Loh, ini kok juga masih kosong title-nya. Iya, tadi saya ngomong ya berkali-kali bahwa kalau diklik simpan, maka dia baru akan muncul ini. Ya, baru akan muncul. Nah, mari kita mulai yang ini. Yang ini terkait ini. Karena ini yang sesuai di modulnya, yang tadi itu hanya pengantar. Yang form tadi pengantar, ini GUI yang kedua. GUI atau form ya. GUI yang kedua. Saya bersihkan yang terkait ini. Karena ini nanti yang harus kalian kerjakan sesuai di modulnya. Hanya saya buat mulai dari awal biar sama paham clue-nya. Ya, saya tampilkan lagi desainnya. Nah, jadi nanti di sini tuh ngambil data NIM, nomor induk mahasiswa, ngambil nilai UTS, UAS, tugas, kehadiran diambil, terus nanti dikalkulasi untuk dihitung nilai akhir. Mohon maaf. Dihitung nilai akhir, dikalkulasi, terus nanti waktu diklik simpan maka akan muncul di sini. Ya, muncul di sini. Kita mulai hitungnya dulu, berarti kita buat kita buat dulu untuk header ya. Public string judul, biar nggak sama dengan yang tadi. Judul yaitu NIM, kemudian nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai hadir itu berarti jumlah kehadiran ya. Jumlah hadir gitu aja ya, bukan nilai.
jumlah hadir, terus nanti akan muncul nilai akhir dan nilai huruf. Nilai akhir dan nilai huruf. Banyak sekali ya kolomnya. Terkait bagaimana mengkonversi nilai akhir ke nilai huruf bisa dicek di channel Nur Nafia juga. Sudah pernah saya bahas. Ini ada yang salah. Ya. Saya buat kayak gini ya. Jadi dia menunjukkan bahwa array ya, array. Nah, terus berikutnya public object. Nah, objek itu adalah tipe data. Terus namanya adalah misalkan data nilai. Oke, sudah. Berikutnya kita buat metode untuk mengambil semua nilai tadi. Ya. Public void tampilan. Oke. Terus di sini kita ambil semuanya nilai-nilai tadi, kita buat tipe datanya double ya, nilai. Jadi yang string itu nilai huruf, string name sama huruf ya. Lainnya adalah double UTS, UAS, tugas, hadir, terus akhir itu nilai akhir. Kita mulai dari name, itu ngambil dari JText field 1. Urut-urutannya tadi saya urut ya, text field 1, 2 dan seterusnya. Get tag. Jadi untuk mengambil data itu get tag, oke. Nah, terus UTS juga sama, tapi UTS kan ini semua yang diinputkan walaupun angka itu dianggap string ya di text field itu, sehingga harus dikonversi ke tipe datanya tadi double. Berarti UTS sama dengan double titik parse. Nah, ini parse double. JText field 2 titik get tag. Yang lainnya juga sama, kita copy aja yang ini biar lebih cepat. Saya nggak melarang mengcopy, tapi yang penting paham ya, paham clue-nya, tidak hanya asal nulis code-nya. UAS text field 3, tugas text field 4, hadir text field 5 ya. Jadi ada text field-nya ada 5 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing sudah kita ambil. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai akhir. Akhir misalkan di jumlah semuanya terus dibagi 4 gitu aja. Cari cepatnya ya. Yaitu UTS plus UAS plus tugas plus hadir dibagi 4. Selanjutnya kalau sudah, tinggal konversinya. Jadi kalau konversinya kita buat sesuai yang ada di kampus kita, Unisla ya, ada rentang ya. Jadi jika akhir kurang dari, saya buat ini ya, akhir lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan akhir kurang dari sama dengan berapa? 39 ya, 39. Berarti nilai huruf ya, huruf sama dengan B. Kok B, Masya Allah. Ini merah, nggak perlu gugup. Nah, ini kurang-kurungnya. Else if akhir lebih dari 39 dan akhir
kurang dari sama dengan 54, berarti huruf sama dengan D. Ya. Terus else if akhir lebih dari 54 dan akhir kurang dari sama dengan 60, nilainya adalah C. Else if lagi akhir lebih dari 60 dan akhir kurang dari sama dengan 70, nilainya adalah BC. Terus else if akhir lebih dari 70, kurungnya kurang ini nanti, dan akhir kurang dari sama dengan 80, nah ini kurang, nah udah, huruf sama dengan B. Else if akhir lebih dari 80 dan akhir kurang dari sama dengan 85, berarti nilainya kurang H. Huruf sama dengan AB. Dan yang terakhir, else if jika akhir lebih dari 85 dan akhir kurang dari sama dengan 100, berarti hurufnya adalah A. Jika tidak semua itu huruf error. Cocok ya, nilai itu rentangnya pakai ini. Dah, ini setelah menghitung, nah tinggal ditampilkan data nilai sama dengan new object. Ini ya, tadi manggil yang tadi mampu menampung berapa? 5. Nah, kolomnya kita hitung. Ada berapa ini? 1, 2, 3, keliru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolomnya. Berarti di sini 7. Oke. Terus kita buat data nilai. Ini berarti baris 0. Terus ini itunya apa? Kolomnya sama dengan ini tadi name. Kita copy, paste, tinggal berubah di sini 1. Berarti 1 itu apa? UTS. Ya, tadi kolom-kolomnya sambil diingat. Berikutnya habis UTS, UAS. Habis UAS. Jadi indeksnya dimulai dari 0 ya, indeks. Habis UAS, tugas. Habis tugas, hadir. Akhir tadi ya, nilai akhir. Akhir huruf. Nah, kalau sudah, berikutnya J tabel berapa? J tabel 1 titik set model. Nah, terus new D-nya kapital, default saya nggak hafal, sebentar saya cek di sini. Default tabel model lah ini. Default tabel model. Oke. Saya hapus 1. Default tabel model kurung. Kemudian di sini
data nilai, koma, header. Nah, jadi headernya, tadi bukan header ya, judul. Tadi judulnya apa itu ditampilkan. Nah, ini nanti dipanggil di bottomnya. Bottom klik. Nah, bottomnya tadi di ini ya. Ada yang ini komentar, dihapus enggak apa-apa. Nah, ini di sini tadi metodenya dipanggil, metodenya namanya ini ya. Tampilan. Oke, terus dibersihkan biar enggak ini dibersihkan. Nah, buat metode bersih lagi, public void bersih. Keliru, kurung. Nah, ini si text fill-nya dibersihkan. Text fill satu titik set text. Saya belum menemukan untuk cara membersihkan selain menggunakan kayak gini ya. Kalau di Visual Basic kan ada clear. Nah, seingat saya gitu, ada clear. Saya sudah lama enggak menggunakan Visual Basic. Kalau di sini saya yang ngertinya ya ini, pakai set text bersih. Ada 5 text fill ya, yang harus diingat. 5 text fill berarti 5 4 5. Dah selesai. Terus ini dipanggil bersih. Kita running. Jangan running hijau ini ya, tolong diperhatikan, jangan running hijau tapi run file, biar per filenya aja yang di running. Nah, ini misalkan nomor induknya 11, nilai UTS-nya 60, nilai UAS-nya adalah 65, nilai tugasnya adalah 70, jumlah kehadirannya misalkan dalam bentuk persentase, akhirnya dapatnya 10 sampai 100 ya, nilainya itu. Misalkan 60% kehadirannya, simpan. Nah, ini muncul NIM, nilai angkanya, nilai hurufnya, dapatnya BC. Itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga dipahami. Jangan lupa nanti dikerjakan yang di modul, yaitu mulai dari halaman 46 sampai 47 ya. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.